Не, ну смотрите, ребята, я не знаю просто, какие договоренности были у Да. Топурии с UFC. Просто если смотреть со стороны ислама, ислам уже 2 раза давал шанс чемпиону в 66. Оба раза ислам выиграл. Сейчас 3-й раз ему давать. Ну хорошо, представим, Топурия переходит, перешел и дерется сразу за пояс. Ислам его выиграл. Потом Топурия дерется еще один бой. Он еще раз проигрывает. То есть он вообще никем не был в 155, и ислам выиграл. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrol Fighter. Kedatangan Ilia Topuria di kelas lightweight semakin banyak narasi yang tercipta. Narasi yang pertama, Ilia Topuria melawan Islam Makhachev. Siapapun yang menang, UFC tetap kebanjiran uang karena pasti ada rematch atau narasi gila lainnya. Narasi yang kedua, Jack Della Maddalena menang melawan Belal Muhammad, lalu Islam Makhachev melawan Jack Della Maddalena. Maka, gelar kelas lightweight kosong. Maka mungkin Topuria dan Arman Tsarukyan layak untuk memperebutkan sabuk juara kelas lightweight yang kosong, sebagaimana Volkanovski dan Diego Lopez memperebutkan sabuk juara kelas featherweight yang kosong. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah Topuria ingin narasi yang pertama, sedangkan Islam Makhachev ingin narasi yang kedua. Dan keduanya benar-benar nggak mau nyerah sama sekali. Mereka tetap dengan pendiriannya, di mana Topuria dengan sikap tidak mau melawan siapapun kecuali sang juara kelas lightweight. Walaupun harus menunggu hingga musim gugur, yaitu sekitar bulan September, Oktober, atau November. Bukan hanya itu, di dalam bionya Ilia Topuria langsung menulis juara 2 divisi dengan rekor 17-0. Itu artinya Ilia Topuria sangat teramat menginginkan gelar UFC milik Islam Makhachev, dan Topuria yakin timnya Islam Makhachev sedang lari darinya. Sedangkan Islam Makhachev sangat ingin narasi yang kedua terjadi, di mana salah satu kemungkinannya adalah Ilia Topuria melawan Arman Tsarukyan di dalam perebutan gelar yang kosong. Narasi Topuria versus Arman Tsarukyan didukung oleh salah satu fighter terbaik sepanjang masa, yaitu Khabib Nurmagomedov. Khabib bahkan juga mendukung Islam Makhachev melawan Arman Tsarukyan ketimbang melawan Ilia Topuria. Jika nanti Belal Muhammad yang juara lagi di kelas welterweight, di mana di dalam wawancara baru-baru ini Khabib menyatakan pendapatnya tentang mengapa Arman Tsarukyan layak mendapatkan kesempatan berikutnya untuk melawan Islam Makhachev dan bukan Ilia Topuria yang menjadi lawan Islam Makhachev. Sebelumnya, pertarungan Ilia Topuria yang tak terkalahkan itu melawan Islam Makhachev akan terjadi dalam waktu dekat setelah Ilia Topuria secara sukarela melepaskan sabuk kelas featherweight demi gelar impiannya, yaitu gelar kelas lightweight. Tentu kabar ini belum ada yang resmi, dan Khabib Nurmagomedov ingin melihat Topuria memenangkan pertarungan berikutnya di kelas 155 pound atau di kelas lightweight sebelum diberi kesempatan untuk menjadi juara. Artinya Khabib juga satu faktor dengan Islam Makhachev, di mana Topuria harus melawan top contender kelas lightweight dulu, baru setelah itu pantas memperebutkan sabuk juara kelas lightweight. Mendengar hal itu, Ilia Topuria menanggapi komentar Khabib Nurmagomedov di media sosial dengan mengklaim bahwa Khabib Nurmagomedov hanya berusaha melindungi fighternya, di mana Topuria berkata, "Khabib tahu bahwa sayalah yang akan memperebutkan sabuk juara dari Islam. Satu-satunya alasan dia tidak ingin Islam melawan saya." Maka Khabib Nurmagomedov berkata lagi, "Pendapat pribadi saya, belum tentu Ilia Topuria lebih berbahaya atau lebih kompetitif. Saya pikir Arman Tsarukyan lebih berbahaya. Saya pikir Arman Tsarukyan adalah fighter yang lebih serius daripada Ilia Topuria. Topuria adalah fighter yang bagus di kelas featherweight, tetapi kita belum pernah melihatnya di kelas lightweight. Saya yakin Arman Tsarukyan lebih kompetitif untuk Islam Makhachev daripada Topuria. Saya tidak tahu kesepakatan seperti apa yang dimiliki UFC dan Topuria, tetapi dari pihak Islam Makhachev, ia telah memberikan 2 kesempatan perebutan gelar kepada juara kelas featherweight. Islam Makhachev menang di 2 kesempatan tersebut, sekarang untuk ketiga kalinya. Oke, mari kita bayangkan, Topuria naik kelas dan langsung mendapatkan kesempatan perebutan gelar. Islam mengalahkannya, lalu Topuria bertarung lagi, ia kalah lagi. Jadi pada dasarnya, Topuria hanya seorang fighter yang tidak dikenal di kelas lightweight. Sehingga yang terjadi adalah Islam Makhachev mengalahkan seorang fighter yang tidak dikenal di kelas lightweight. Karena itu, dalam hal legasi, bagi Islam Makhachev untuk resumenya, saya juga memahami resiko Islam Makhachev. Itulah sebabnya Islam mengatakan biarkan ia bertarung, biarkan ia menjadi petarung sejati. Islam akan melawan siapapun. Islam sendiri berkata, saya akan melawan fighter manapun. Namun, setiap kali dengan Islam, oke, sekali, 2 kali. Sekarang ketiga kalinya.
Mereka memberinya juara featherweight yang naik ke kelas lightweight. Ayolah, Islam juga berhak punya pilihan dalam hal ini. Dia fighter terbaik dan dia melawan juara featherweight yaitu Volkanovski. Dan Islam terbang ke Australia. Islam pergi ke Australia dan melawannya di halaman belakang rumahnya, melawannya di rumah. Itulah sebabnya kami sebagai tim percaya Topuria adalah fighter yang layak. Dia adalah sang juara. Dia mempertahankan sabuknya, mengalahkan orang-orang yang sangat serius. Anda lihat semua orang di featherweight, bahkan Max Holloway yang dia kalahkan. Islam juga tidak punya banyak waktu lagi. Kalau dipikir-pikir, Islam sebentar lagi berusia 34 tahun. Jadi Islam tidak ingin melawan Topuria atau Volkanovski lagi, atau seseorang yang datang dalam waktu singkat seperti Renato Moicano. Islam ingin melawan nama-nama besar yang benar-benar pantas mendapatkannya. Orang-orang yang sudah lama berada di kelas lightweight. Kami tidak punya masalah pribadi di sini, tetapi jika Anda naik kelas, Anda harus berusaha keras. Kurang lebih begitulah pendirian kami. Islam ingin naik ke kelas welterweight, tetapi kami tidak bisa bertarung di sana karena Belal ada di sana. Ia teman dekat kami, itulah sebabnya kami tidak bisa mengutamakan hubungan di atas gelar. Bukan begitu cara kami melakukan sesuatu. Jika Maddalena adalah juaranya, Islam pasti sudah melawannya. Namun sejauh pemahaman saya, UFC menunggu acara di bulan Mei saat Belal dan Maddalena akan bertarung. Secara pribadi, saya ingin Belal menang. Saya sangat berharap dia menang. Namun, jika Maddalena menang, saya rasa UFC dapat menawarkan Islam Makhachev pertarungan dengan Maddalena di kelas welterweight. Ilia Topuria tentu memiliki lebih dari cukup momentum untuk langsung terjun ke pertarungan super dengan Islam Makhachev. Dengan kemenangannya atas dua legenda MMA, Topuria menjadi fighter pertama yang mengalahkan Volkanovski dalam pertarungan kelas featherweight dan fighter pertama yang mengalahkan Holloway via knockout. Topuria akan melompat ke barisan depan kontender karena Arman Tsarukyan kehilangan kesempatannya untuk melawan Islam Makhachev untuk memperebutkan gelar pada bulan Januari lalu. Sayangnya, Arman Tsarukyan mengalami cedera punggung sehari sebelum UFC 311 dan terpaksa mengundurkan diri, yang membuat Dana White kesal, yang mengatakan Arman Tsarukyan harus berjuang kembali untuk mendapatkan gelar. Sedangkan Islam Makhachev rencananya bisa bergantung pada hasil UFC 315 antara juara kelas welterweight Belal Muhammad dan Jack Della Maddalena. Dalam beberapa kesempatan, Islam Makhachev telah menyatakan keinginannya untuk naik ke kelas welterweight dan menjadi juara dua divisi. Jika Della Maddalena mengalahkan Belal Muhammad, itu pasti membuka peluang bagi Islam Makhachev untuk pindah divisi dan langsung menjadi penantang nomor 1 di kelas welterweight. Itu akan membuat Topuria bertarung dengan nama besar lainnya di kelas lightweight. Arman Tsarukyan terbuka untuk melawan siapapun demi mendapatkan kesempatan lagi, tetapi belum ada yang bisa menandinginya. Ia yakin Islam Makhachev perlu membuat keputusan terlebih dahulu dan itu adalah domino yang harus jatuh untuk menggerakkan divisi lainnya. Dalam wawancara baru-baru ini, Arman Tsarukyan di podcast Jackson saat ditanya mengapa tidak ada yang mau melawannya, maka Arman Tsarukyan berkata, "Saat ini karena ini adalah pertarungan yang berbahaya dan saya belum punya gelar. Jika Charles Oliveira ingin bertarung untuk gelar, Ilia Topuria juga ingin bertarung untuk gelar. Semua orang ingin bertarung untuk gelar, dan saat pertarungan perebutan gelar sudah dijadwalkan, maka saya akan mendapatkan pertarungan itu. Tergantung, jika Islam akan naik ke kelas 170 pound, ya, UFC harus memberi saya kesempatan untuk perebutan gelar interim. Saya pikir Topuria harus bertarung untuk sabuk itu, tentu saja melawan saya. Saya pikir ia meninggalkan kelas featherweight karena itu. Karena mereka berkata, oke, kami akan memberimu pertarungan perebutan gelar. Islam tidak ingin melawannya karena jika ia menang, orang-orang akan berkata, oke, kau mengalahkan fighter kelas featherweight lagi dan ia bukan contender nomor 1. Jika Islam mengalahkan saya, dia sudah menamatkan kelas ini. Dia mengalahkan semua orang di kelas ini. Dia hanya harus mengalahkan saya, maka orang-orang boleh mengatakan itu. Nah, kalau menurut teman-teman, narasi mana yang akan terjadi? Narasi yang pertama atau narasi yang kedua? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.